Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan tools aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah katanya sendiri yang akan kita bahas adalah Microsoft Word. Versi yang saya gunakan itu adalah yang tahun 2013. Nah, bagi teman-teman yang memiliki Microsoft Word versi 2000 ke bawah, nah nanti banyak sekali perbedaan ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan versi 2010 ke atas, maka tidak terlalu banyak perbedaannya, atau dapat dikatakan sedikit perbedaan. Oke, teman-teman, kita mulai dari tampilannya. Ini adalah tampilan default dari Microsoft Word versi 2013. Nah, di sini ada beberapa menu ya, teman-teman. Ada File, Home, Insert, Design, Page Layout, Reference, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita coba pahami satu persatu dari menu-menu tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menu File. Silakan teman-teman klik File ya. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di dalam menu file ini ada beberapa submenu. Di antaranya Info, New, Open, Save, Save As, Print, dan lain sebagainya. Oke, untuk submenu Info sendiri, ini menunjukkan informasi dari file Office Word yang sedang kita buka. Informasinya secara umum tentang file yang sedang dibuka. Di antaranya size file ya. Kemudian page ya, halaman file tersebut, kemudian jumlah katanya, kemudian total editing time, kemudian judul, tag ya. Kemudian berkaitan dengan tanggal ya, yaitu terakhir dimodifikasi, kemudian berkaitan dengan tanggal pembuatan file, kemudian terakhir di print. Kemudian di sini juga ada informasi yang berkaitan dengan pembuat file tersebut. Kemudian di sini ada beberapa pilihan lagi ya, berkaitan dengan protect dokumen, kemudian inspect dokumen, dan version. Nah, ini adalah beberapa informasi yang ada pada submenu info. Berikutnya ada submenu new. Pada versi ini, untuk membuat file yang baru tidak hanya dalam bentuk blank dokumen saja, tetapi ada beberapa template dari dokumen yang telah tersedia. Bahkan teman-teman dapat mencari secara online untuk template yang diinginkan. Nah, caranya di sini ya. Kalau teman-teman komputernya atau laptopnya terkoneksi dengan internet, nah ini bisa melakukan secara online untuk mencari template yang diinginkan. Oke, berikutnya ada submenu open. Oke, untuk open itu ada beberapa kategori dalam membuka file yang sudah tersimpan. Di antaranya recent dokumen, yaitu membuka dokumen file dengan kategori waktu dari file yang dibuka hari ini, kemarin,
sampai kurun 1 minggu terakhir dan membuka file yang belum di-save tetapi ketika pengerjaan mengalami gangguan. Kemudian berikutnya itu adalah OneDrive, membuka cloud dari Microsoft. Kemudian file yang dibuat bisa disimpan di cloud agar dapat dibuka di mana saja dan bisa di-share dengan siapa saja. Kemudian ada komputer. Nah, ini membuka file dari hard disk komputer sendiri atau lokal. Dengan syarat folder itu sudah pernah dibuka. Hampir sama dengan recent, tetapi ini khusus untuk folder. Kemudian yang terakhir yaitu adalah add a place, yaitu membuka file dengan menambahkan account baru. Oke ya teman-teman, ini submenu open. Berikutnya adalah kita langsung saja save dan save as. Suatu dokumen pasti harus disimpan agar di lain waktu dapat dibuka kembali. Penggunaan save dan save as hampir sama, namun berbedanya save as itu identik terhadap file yang baru, sedangkan save as digunakan pada file yang lama, namun ingin diubah format filenya. Oke, berikutnya submenu print. Dokumen yang sudah dibuat dapat di-print dengan syarat device printnya sudah terinstall. Kemudian berikutnya share. Pada menu ini diharapkan dapat dengan mudah berbagi hak akses dengan orang lain dengan syarat dokumen tersebut sudah ada dalam data share kita. Nah, ini bisa di-share ya, berbagi dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah export. Pilihan export hampir sama dengan save as. Pada bagian ini, pilihan ekstensi dari file dapat ditentukan langsung. Oke ya, bisa create PDF atau XPS dokumen, atau teman-teman dapat mengubah filenya. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya ada close ya. Close digunakan untuk menutup file yang sedang berjalan. Sama halnya close pada bagian atas kanan. Jadi akan sama dengan close yang di sini. Berikutnya adalah submenu akun. Bagian ini merupakan informasi dari akun kita pada Microsoft Office. Ada pengaturan background sederhana serta informasi tentang versi Office. Nah, inilah tampilan berkaitan dengan Microsoft Word. Di sini menggunakan versi yang 2013. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan option. Pada bagian ini merupakan bagian yang tersembunyi dari settingan semua menu-menu yang ada di dalam Office Word dan bisa customize semua menu yang ada. Nah, itu adalah submenu dari file. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk menu home. Nah, untuk menu home itu ada beberapa submenu ya. Di antaranya adalah clipboard. Nah, di dalam submenu clipboard ini ada beberapa icon yang berfungsi untuk mencuplik pada suatu karakter. Ada paste, kemudian format painter. Ada cut, kemudian ada copy. Berikutnya ada submenu font. Nah, di sini teman-teman dapat mengubah jenis hurufnya ya. Kemudian
dapat juga mengubah ukuran hurufnya, kemudian mengubah style dari katanya di sini ya. Kemudian berikutnya dapat menghilangkan seluruh format dari huruf yang ada ya. Di sini clear all formatting. Kemudian dapat menebalkan, kemudian italic ya. Berikutnya adalah underline, kemudian strike through ya, kemudian bisa juga subscript, kemudian superscript, kemudian text highlight atau text effect dan tipografi, kemudian ada text highlight, kemudian warna huruf. Ya, ini adalah beberapa icon ya yang secara default ada di submenu font. Submenu berikutnya adalah paragraf ya. Penggunaan setting paragraf digunakan untuk mengatur setiap yang berhubungan dengan paragraf ya. Di antaranya bullet, numbering, multi-level list, decrease indent, increase indent, sort, show atau hidden, align, kemudian line paragraph, shading, dan icon-icon lainnya ya. Kemudian di submenu berikutnya pada home adalah style. Penggunaan style berguna untuk menentukan style pada setiap judul, bab atau subbab. Style tersebut menjadi format yang dibakukan sendiri sesuai kebutuhan, sehingga jika ada format yang harus sama maka tinggal kita panggil saja. Oke, kemudian submenu yang terakhir adalah editing. Grup editing perlu juga diperhatikan walau jarang sekali kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, di antaranya adalah find, replace, dan select. Nah, itu adalah submenu dari home ya, teman-teman. Oke, berikutnya itu ada menu insert. Nah, di dalam menu insert ini lumayan cukup banyak ya, teman-teman. Ada submenu page, tabel, illustration, ya, kemudian aplikasi, kemudian media, link, comment, header and footer, kemudian teks, simbol ya. Itu adalah beberapa submenu pada insert. Nah, nanti teman-teman dapat mencobanya sendiri untuk mengetahui fungsi-fungsi dari menu insert. Kemudian berikutnya ada desain. Menu desain ini merupakan kumpulan dari format-format yang dapat membuat dokumen itu berbeda dengan yang lainnya. Oke ya, teman-teman, di sini ada tema, kemudian dokumen formatting, kemudian ada background color, font, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita akan beralih ke menu page layout. Bagian ini salah satu tab yang sering digunakan untuk bekerja dalam Office Word. Oke, submenunya diantaranya adalah page setup, kemudian paragraph, kemudian range. Nah, nanti teman-teman dapat mencoba sendiri fungsi-fungsinya ya. Berikutnya kita beralih ke menu reference. Menu ini digunakan untuk mengatur berbagai referensi ilmiah. Biasanya sering digunakan untuk pembuatan karya
ilmiah. Nah, di sini submenunya diantaranya adalah table of content. Nanti biasanya digunakan untuk membuat daftar isi, ya. Kemudian footnotes, ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan aplikasi lain, ya. Biasanya nanti muncul di sini kalau aplikasi itu berkaitan dengan reference, ya. Kemudian citation, ya, bibliografi, kemudian caption dan lain sebagainya. Berikutnya kita beralih ke menu My Link. Menu ini membahas tentang link data. Jika hyperlink berfungsi untuk memberikan jalan pintas kepada kata atau kalimat yang dituju melalui hyperlink, akan tetapi fungsi dari My Link adalah untuk membuat link yang akan terhubung ke dalam database yang sudah dibuat. Oke, di sini ada beberapa submenu, ya, create, kemudian start, merge, ya, kemudian write, kemudian insert fill, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya kita beralih ke menu review. Bagian ini atau menu ini sebagian besar berkaitan dengan suatu proses mereview dokumen. Kemudian selanjutnya adalah menu view. Pada menu ini berkaitan dengan cara untuk menampilkan dokumen, ya. Oke, berikutnya ada developer, ya. Nah, kemudian di sini ada Nitro Pro. Nah, ini karena saya menginstal aplikasi Nitro Pro sehingga terkoneksi dengan Microsoft Word. Oke, teman-teman, ini adalah pengenalan aplikasi pengolahan kata Microsoft Office 2013. Sekali lagi, versinya berbeda, maka tampilannya pun akan berbeda. Untuk yang 2000 itu jelas perbedaannya sangat signifikan. Tapi kalau versinya 2010 ke atas, nah itu ada perbedaan, namun sedikit. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, teman-teman, mudah dipahami serta bermanfaat, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.